Perkenalkan, saya Perlinggoman dari NIM 42. Di sini akan saya menjelaskan tentang studi kasus peminjaman buku dari perpustakaan. Yang pertama adalah kelas diagram, di mana tabel pertama terdapat mahasiswa dengan atribut NIM dengan tipe string, nama dengan tipe varchar, peluru dengan tipe varchar, dan operasinya mencari buku, meminjam buku, dan login. Yang kedua, di mana si mahasiswa ini satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku, di mana si buku memiliki atribut ID buku dengan tipe data string, nama buku dengan tipe varchar, penulis dengan tipe data varchar, dan operasinya dapat dibaca dan dibuka. Di mana si buku ini banyak buku, satu petugas itu dapat mengapprove banyak buku. Si petugas memiliki atribut ID petugas dengan tipe string, nama petugas dengan tipe varchar, jabatan dengan tipe varchar, dan operasinya adalah mengapprove peminjam dan login. Yang kedua adalah dengan activity diagram, minimal 2 activity diagram. Di sini saya membuat activity yang pertama, yaitu login, di mana pertama adalah si mahasiswa mengakses website perpustakaan, kemudian sistem menampilkan halaman login. Kemudian si mahasiswa memasukkan username dan password, dan di sini terjadi gateway, di mana jika data salah maka akan memasukkan username dan password ulang, dan jika dia benar, data benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian end. Activity yang kedua, saya membuat peminjaman buku. Pertama dimulai dari mahasiswa login. Jika data salah maka kembali ke halaman login. Jika data benar, sistem akan menampilkan halaman utama. Dan kemudian mahasiswa mengakses menu pencarian buku, kemudian mencari buku. Jika buku sedang dipinjam, maka dia akan mencari kembali buku. Jika buku tersedia, meminjam buku. Kemudian si sistem mengirim notifikasi ke petugas. Kemudian si petugas login. Jika data salah maka kembali ke halaman login. Jika data benar, menerima daftar permintaan peminjaman. Kemudian memeriksa mahasiswa, apakah si mahasiswa memiliki tunggakan. Jika mahasiswa memiliki tunggakan, maka akan terjadi N. Jika buku tersedia, maka si petugas akan mengapprove permintaan. Kemudian si sistem akan membuat record login. Kemudian effort, di mana di sini terdapat mengubah status menjadi dipinjam atau mengirim notifikasi ke mahasiswa dan mengirim notifikasi ke mahasiswa. Kemudian terjadi N. Yang ketiga adalah sequence diagram dengan tipe sequence diagram. Yang pertama adalah si mahasiswa membuat website, membuka website, kemudian halaman login menampilkan halaman login. Kemudian si mahasiswa memasukkan username dan password. Kemudian halaman login memverifikasi data username dan password. Kemudian check user akan kemudian halaman login memberikan hasil verifikasi. Dan selanjutnya adalah dalam halaman utama. Check user akan menampilkan halaman utama. Kemudian terjadi ALT, jika valid menampilkan halaman utama, jika dia invalid akan menampilkan pesan error. Selanjutnya adalah nomor 4 tentang requirement validation dari studi kasus di atas dari segi completeness dan konsistensi. Yang pertama adalah completeness. Sebelum memasuki sebuah sistem, mahasiswa dan petugas harus login menggunakan username dan password. Kemudian dijelaskan bahwa login wajib untuk semua pengguna sebelum mengakses sistem. Yang kedua, konsistensi. Sistem harus mengubah status buku menjadi dipinjam setelah approve oleh petugas. Sistem secara konsisten untuk approve dulu, baru mengubah status kebutuhan customer. Yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan minimal 2 karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji. Di sini saya memilih stabilitas, di mana stabilitas ini adalah sejauh mana perangkat lunak mampu berperilaku konsisten, tidak berubah-ubah, dan tidak mudah rusak selama proses pengujian. Ciri-cirinya tidak sering crash, error mendadak. Sistem tetap responsif saat diuji dengan data ekstrim atau beban tinggi. Yang selanjutnya adalah kontrolabilitas, di mana kemampuan penguji untuk mengendalikan perangkat lunak selama proses pengujian. Jadi ciri-cirinya adalah penguji bisa mengatur input yang mudah dan penguji bisa memicu event tertentu. Terima kasih.